Perkenalkan, saya Hana dari Happy Hearts Indonesia. Happy Hearts Indonesia adalah organisasi non-profit yang membangun kembali sekolah dan menyediakan akses ke pendidikan yang berkualitas di wilayah tertinggal dan mereka yang terkena dampak bencana alam. Sekolah yang kami bangun kembali dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti toilet dengan air bersih, furnitur, peralatan kelas, dan mainan edukasi. Dalam 5 tahun ke depan, sekolah yang telah kami bangun kembali juga akan mendapatkan pelatihan yang tepat dan jika diperlukan pembangunan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kali ini kita akan bersama-sama mengikuti Back to School Webinar. Back to School Webinar merupakan sesi tanya jawab yang diisi oleh guru-guru dan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Kita mau tahu peran teknologi di sekolah yang telah diterapkan atau mungkin yang belum bisa dan akan diterapkan. Di sesi ini, beberapa guru dari sekolah yang telah kami bangun di Nusa Tenggara Timur dan partner sekolah kami, SCS Jakarta, akan berbagi cerita tentang pengalaman mereka menggunakan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar selama pandemi. Selain itu, Satu Padu Indonesia akan berbagi pengalaman menyebarkan program digital mereka dan Yayasan Literasi Anak Indonesia bercerita tentang kegiatan membaca yang dapat dilakukan oleh sekolah atau perpustakaan selama pandemi. Narasumber yang telah hadir hari ini antara lain Bapak Florianus Joni dari SD Bambor Flores, Bapak Joni Ahigahuki dari SDN Tenau Kupang, Bapak Immanuel dari SD Wali Ate Sumba, Bapak Edi Nugraha dari ICS Jakarta, Kak Yuni Kemeliani dari Satu Padu Indonesia, dan Ibu Forgelina dari Yayasan Literasi Anak Indonesia. Yuk kita mulai. Pak Joni, teknologi seperti apa yang digunakan di sekolah Bapak sebelum masa pandemi, baik di dalam kelas maupun di luar kelas seperti ekstrakurikuler? Lalu bagaimana persiapan di sekolah Bapak untuk belajar dari rumah yang efektif? Program atau aplikasi apa saja yang telah Bapak gunakan untuk menunjang kegiatan belajar dari rumah? Kalau ditanya teknologi seperti apa yang digunakan sebelum pandemi, itu tidak ada. Karena pembelajaran itu masih berlangsung sebagaimana biasanya, normatif gitu ya. Begitupun ekstrakurikuler itu tidak menggunakan teknologi. Nah, oleh karena itu kami tetap berjalan sebagaimana biasanya, jadi tidak ada penggunaan teknologi sama sekali, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Karena itu kegiatan dilakukan sebelum pandemi dan berjalan normal saja. Persiapan untuk melakukan pembelajaran jauh yang efektif itu kami lakukan dengan cara membentuk titik-titik kumpul untuk proses pembelajaran jarak jauh. Itu sebagaimana juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, yaitu ada tiga teknik atau 3 pendekatan pembelajaran, yaitu offline, online, dan campuran. Karena hampir 90% siswa di sini itu tidak memiliki fasilitas untuk kita lakukan pembelajaran secara daring, maka kami memilih untuk pendekatannya offline dengan cara membentuk titik-titik kumpul sesuai dengan zona atau tempat tinggal siswa, sehingga kami bisa melayani siswa sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing. Program atau aplikasi yang digunakan ya. Jadi sebagaimana yang saya katakan, bahwa kami dalam proses pembelajaran jarak jauh itu kami lakukan dengan cara membentuk titik-titik kumpul. Jadi kalau ditanya program atau aplikasi apa yang kami gunakan, itu tidak ada begitu, sehingga kami tidak bisa tentukan mana aplikasi yang paling bagus karena pendekatannya offline. Baik, terima kasih. Teknologi yang digunakan oleh sekolah sebelum pandemi, memang untuk teknologi untuk proses pembelajarannya itu tiada. Hanya kemarin pada tahun 2019 ada sebuah program itu berasal dari Kemendikbud, namanya Kiat Guru. Jadi Kiat Guru ini memiliki aplikasi untuk memotret kehadiran siswa, kehadiran guru, bukan untuk proses pembelajaran. Selama ini proses PJJ yang dilakukan oleh sekolah itu tidak dilakukan. PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh. Jadi selama ini sekolah tidak melaksanakan PJJ. Yang dilaksanakan oleh sekolah adalah kunjungan rumah. Jadi setiap guru wajib hadir di sekolah setiap hari dan melakukan daftar hadir dulu, cek daftar hadir,
Setelah cek daftar hadir, setiap guru wajib mengunjungi rumah siswa dan proses pembelajarannya akan berlangsung di rumah siswa. Selama ini aplikasi yang digunakan dalam menunjang PDR itu tidak ada. Jadi karena pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu sistemnya daring, jadi offline, bukan dalam jaringan. Jadi setiap guru melakukan kunjungan rumah di setiap siswa. Kalau mengenai aplikasi atau program yang kami gunakan di sekolah, kalau aplikasi ini kami tidak pakai aplikasi yang langsung, tetapi kami menggunakan tatap muka tetapi dengan cara jarak jauh. Karena kami di sini untuk menggunakan Android-nya itu tidak bisa, soalnya jaringan dan juga yang menggunakannya juga itu belum begitu bagus. Itu proses yang kami lakukan di Walayati. Pembelajaran yang kami lakukan jarak jauh ini, kami membuat soal dan kami kirimkan kepada anak-anak atau yang bersangkutan. Dia mengisi ke rumah. Setelah itu dia mengantar kembalinya di sekolah dan simpan di tempat yang sudah ditentukan. Ya, kalau fitur atau aplikasi yang kami gunakan sejauh ini belum ada, karena kami sendiri juga tidak punya fasilitas yang mendukung hal itu. Tetapi kami hanya melakukan tadi istilahnya kunjung dari rumah ke rumah untuk memberikan pembelajaran kepada yang bersangkutan atau peserta didik. Dan juga peserta didik itu sendiri juga tidak bisa untuk menggunakan aplikasi Android. Ya, aplikasi atau metode yang kami gunakan di sini ya metode tatapan muka langsung, karena itu salah satunya yang kami miliki. Kalau mengenai yang untuk online atau yang Android segala macam itu belum bisa kami aplikasikan di sini, karena tadi yang saya sudah sampaikan belum begitu banyak yang memiliki akses internet dan bahkan memiliki HP Android atau alat pendukung lainnya. Tetapi yang kami lakukan adalah tadi menyampaikan langsung antara siswa dengan guru, bertemu satu-satu, datang ke rumah, dari rumah ke rumah, begitu. Jadi sebelum pembelajaran jarak jauh di setiap kelas di sekolah kami ACS Jakarta itu biasanya kita sudah menggunakan Google Classroom. Kemudian guru-guru itu membagikan tugas dan murid mengerjakan tugas di platform sana. Nah, tidak lupa biasanya di dalam kelas itu ada satu komputer dan layar untuk mempresentasikan materi atau menampilkan video agar lebih menarik bagi murid. Mungkin itu standar dari setiap sekolah zaman sekarang ya. Jadi di sekolah kami, ACS Jakarta, guru-guru itu dikumpulkan untuk diberikan pelatihan Google Education. Jadi bukan hanya Google Classroom, tapi Google Docs, kemudian Google Spreadsheet, kemudian ada Google Jamboard, dan ada standarisasi dari awal hari sampai akhir pelajaran. Jadi murid itu dilakukan cek daftar hadir pada pukul 7.25 sampai 7.35 murid itu harus masuk ke dalam Google Classroom. Nah, kemudian guru wali kelas akan mengecek siapa murid yang belum hadir. Nah, setelah itu baru ditampilkanlah sebuah video ceramah dari 7.35 sampai 7.45. Kemudian 7.45 ditanyakan bagaimana kabar, kemudian apakah ada kesulitan sejauh ini, kelas mulai 7.50. Oke. Nah, setelah itu 7.50 wali kelas akan merekap siapa saja murid-murid yang belum hadir. Jadi ketika murid-murid itu belum hadir, wali kelas itu akan mengirimkan email atau surel kepada orang tua dan menanyakan mengapa dia tidak masuk. Nah, murid akan selesai belajar pada pukul 3.25 sore untuk murid SMP dan SMA. Nah, akan tetapi guru harus menyelesaikan kelas 10 menit lebih awal jika durasinya itu 70 menit pelajaran. Kemudian ada juga ketentuan beban kerja murid. Misalnya guru harus lebih fleksibel untuk memberikan jumlah materi, jumlah lembar kerja, dan pengumpulan tugas. Nah, sebenarnya pada dasarnya harus ada satu aplikasi sumber atau satu situs sumber ke tempat di mana guru itu harus mengumpulkan semua materi, jadi tidak berceceran. Kemudian
guru mengirimkan materi itu misalnya di Google Classroom satu sumbernya. Jadi ada banyak variasi sebenarnya, tapi di sekolah kami menggunakan Google Classroom untuk memberikan materinya itu. Kemudian ketika berdiskusi tentang satu topik itu, guru bisa menggunakan aplikasi lain yang interaktif seperti Pear Deck, Mentimeter, Whiteboard.v, Canva, Edpuzzle, dan Vocaro untuk audio recording. Nah, sejauh ini karena saya guru bahasa Indonesia, aplikasi yang paling menarik adalah Pear Deck karena di situ memungkinkan murid berinteraksi dengan guru ataupun juga wordwall.net karena di situ kita bisa membuat soal dengan tipikal game-game tertentu, jadi murid itu sambil belajar mereka juga bisa bermain. Pak Florianus, apa saja tantangan mengajar yang Bapak alami selama pandemi? Baik, ada beberapa tantangan menurut pihak sekolah, ada beberapa tantangan mengenai penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu, ini di daerah Flores ya, di daerah Flores atau NTT, yang notabene masyarakat miskin. Jadi untuk memiliki handphone itu cari orangnya, cari orang tua yang memiliki handphone. Jadi tidak semua siswa itu tidak memiliki handphone. Meskipun ada handphone, tapi ada kendala juga bahwa siswa tidak bisa mengoperasikan ponsel itu atau aplikasi yang digunakan oleh guru. Dan itu membutuhkan waktu juga untuk memberikan latihan kepada siswa mengenai penggunaan teknologi tersebut. Ya, kalau mengenai tantangan yang kami alami selama ini untuk pembelajaran jarak jauh itu ada. Yang pertama itu transportasi. Nah, transportasi ini walaupun kami punya kendaraan tapi tidak bisa langsung masuk ke rumah peserta itu karena jalan yang menuju ke sana itu tidak bisa transportasi, tetapi kami menggunakan jalan kaki. Nah, untuk yang mengenai jalan kaki dan atau yang transportasi juga berbeda karena tadi di sini serba terbatas. Mengenai ekonomi juga kami sebagai guru-guru di sini terbatas ekonomi. Jadi kami hanya bisa untuk di satu buah rumah itu kami mengumpulkan 5 atau sampai 10 siswa untuk kita bisa mengajar di sana. Ya, kalau mengenai tantangan itu yang jelas anak itu tidak terlalu maksimal untuk belajar karena terbatas. Karena begitu banyak siswa. Selain kalau kita tatapan muka ya pemberian materinya bisa satu buku itu bisa 2-3 hari selesai. Kalau ini ya mungkin satu topik itu bisa diselesaikan berminggu-minggu. Jadi itulah salah satu tantangan yang kami alami, bahkan orang tua itu sendiri dan siswa itu sendiri tidak terlalu maksimal untuk belajar. Tantangan dan cara menghadapinya kaitan dengan pembelajaran jarak jauh. Kalau bicara soal tantangan, satu, kan pembelajaran yang kami lakukan kan pembelajaran jarak jauh dengan teknik membentuk titik-titik kumpul. Tantangannya itu satu, jarak tempuh. Yang kedua, itu ketika guru tiba di titik kumpul, kadang anak belum datang. Kemudian tantangan yang ketiga, anak berpikir bahwa COVID ini libur. Jadi pada saat kami melakukan proses pembelajaran, mereka berpikir itu libur. Jadi di titik kumpul mereka tidak ada. Bagaimana solusinya? Nah, solusi yang kami buat adalah kami membuat program bahwa di titik kumpul 1, nama siswanya adalah ABCD. Jam pembelajarannya dari jam sekian sampai jam sekian. Begitupun titik kumpul 2, 3 dan seterusnya kami buat seperti itu. Dan program itu dikirim ke orang tua dan siswanya juga pegang. Sehingga orang tua bisa kontrol, anak pegang, sama dengan jadwal yang digelarkan oleh guru. Sehingga proses tetap berjalan. Itu solusi yang kami tawarkan dan yang kami buat di sini. Cara yang kami tempuh untuk melakukan proses ulangan harian dengan semester dan ujian akhir semester sama, kami menyiapkan semua kebutuhan alat ukur, kemudian guru menyebar ke titik-titik kumpul untuk melakukan proses ujian, baik itu ulangan harian, tengah semester dan akhir semester. Nah, pada saat guru sampai di titik kumpul, guru membagikan alat ukurnya berupa soal dan lain sebagainya, lalu kemudian guru jaga sesuai dengan jadwal yang sudah diterbitkan oleh panitia. Tantangan mengajar yang dialami selama PJJ adalah bagaimana memberikan kompetensi dasar atau kompetensi inti dari pelajaran yang diterima tanpa materi yang terlalu banyak dan dikemas dengan cara yang menarik. Kemudian murid juga harus tetap semangat ketika mengawali kelas.
Jadi saya selalu mulai dengan kegiatan apersepsi. Jadi bisa satu buah pertanyaan pancingan supaya murid itu tertarik dengan kita, bisa berupa tebak-tebakan atau permainan. Kemudian setelah itu kita tanyakan bagaimana kondisi mereka, apa saja mereka lakukan selama 1 minggu, atau mereka bisa bercerita di kolom chat di Google Classroom selama 5 menit pertama. Jadi ada banyak cara untuk memulai kegiatan supaya menarik. Kemudian bagaimana kegiatan ekstrakurikuler selama pembelajaran jarak jauh? Setelah murid selesai belajar daring pada pukul 3.25 sore, kemudian mereka dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler menggunakan Google Classroom atau Zoom. Murid harus mengikuti instruksi dari pelatih ekskul, misalnya agenda hari ini mereka akan mengeksplorasi gerakan dansa. Mereka harus mempelajari itu. Guru ekskul itu akan memberikan sebuah video, mereka mempelajari selama 20 menit. Nah, di akhir ekskul, 10 menit terakhir mereka akan bersama-sama menari. Dan itu dibuat agar murid tidak jenuh karena mereka harus di depan layar laptop dari pagi sampai sore. Menurut Bapak, apa saja peluang dari belajar dari rumah? Peluang dari pembelajaran jarak jauh ini yang pertama adalah melatih siswa itu untuk terampil dan juga melatih siswa itu untuk memiliki sifat mandiri. Itu peluangnya. Dan juga peluang yang berikutnya adalah harusnya melatih orang tua dan siswa itu maupun guru bisa menggunakan berbagai aplikasi atau berbagai hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran daring sehingga mereka memiliki keterampilan khusus. Tetapi peluang itu belum bisa dimanfaatkan dengan baik mengingat potensi yang ada dalam hal ini, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan peluang untuk menggunakan pembelajaran daring itu tidak ada. Sehingga kemudian peluang itu dengan sendirinya kita rubah menjadi peluang yang manual dalam hal ini pembelajaran dilakukan secara offline. Praktik baik itu banyak ya. Praktik baik itu yang pertama siswa itu menjadi terbiasa mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua siswa itu terbiasa mandiri. Yang ketiga siswa itu terbiasa untuk kemudian bisa menerima kenyataan bahwa belajar itu bisa di mana saja dengan siapa saja. PJJ itu memungkinkan murid mengeksplorasi topik yang tidak berdasarkan apa yang guru berikan. Misalnya, untuk materi tata surya atau planet, murid bisa saja menemukan fakta baru yang mereka dapat dari video pembelajaran yang ada di YouTube. Murid juga bisa lebih interaktif dalam belajar dengan pendekatan yang dilakukan oleh guru, seperti mereka merekam presentasi atau mereka diskusi kelas, kemudian mereka juga bisa berdebat atau mereka juga bisa bermain peran. Itu yang bisa menjadi peluang dari pembelajaran jarak jauh. Kemudian praktik baik dari PJJ yang bisa diterapkan jika ada pembelajaran tatap muka. Nah, setelah pembelajaran jarak jauh mungkin akan diadakan itu pembelajaran campuran atau blended learning atau tatap muka. Nah, biasanya karena kita sudah banyak mengeksplor aplikasi-aplikasi, murid itu tidak akan bosan ketika kita menyampaikan materi pelajaran. Kemudian, banyak aplikasi yang menampilkan visualisasi dengan sangat baik, memberikan video yang menarik, bahkan media pembelajaran dari suara juga bisa membuat murid tertarik. Pak Immanuel, bagaimana cara Bapak beradaptasi kembali dengan wacana pembelajaran tatap muka setelah belajar dari rumah? Ya, untuk melakukan tatap muka kembali itu dengan cara yang kami lakukan adalah ya kami akan mengubah pola seperti yang kemarin. Tetap kami melakukan istilahnya kayak pemberian tugas itu yang banyak supaya anak itu tetap belajar aktif di rumah. Iya, kalau mengenai perbedaan pandemi dengan saat sekarang ini itu jauh berbeda karena melihat dari pengetahuan anak-anak tidak maksimal ketika saat pandemi. Kalau sekarang ini ketika anak-anak aktif setiap hari, jadi pengetahuan anak itu berbeda. Dia lebih menonjol, anak itu bisa pintar. Dan karena kalau pandemi ini hanya 1 bulan atau 2-3 minggu baru kita berikan materi yang lain lagi, begitu. Cara beradaptasinya
adalah dengan cara yang pertama, kalau sebelumnya kita biasa masuk sekolah itu dengan satu harus ada apel pagi, kemudian masuk tidak menjaga prokes, maka ketika ini mau dilaksanakan, penyesuaiannya satu, sudah pasti tidak akan ada lagi apel pagi penyesuaiannya. Kemudian waktu anak masuk itu kita harus satu-satunya kita harus cek suhu tubuhnya, kemudian di sekolahnya harus jaga jaraknya, di kelasnya harus jaga jaraknya, tidak ada istirahatnya, tidak ada olahraganya, artinya tidak ada dibuka. Nah, penyesuaian itu yang kemudian butuh waktu, tetapi perlu ditanamkan, didampingi terus baik bagi guru maupun siswa. Kemudian perbedaannya adalah bahwa kalau dulu itu dilakukan secara kelas full, maka kalau misalnya nanti ada pembelajaran tatap muka terbatas, itu tidak lagi dilakukan secara full, tetapi itu dilakukan dengan cara membagi dua jumlah siswa. Jadi kalau ada 20 orang siswa, maka satu shift pertama ada hanya 10 orang, kemudian shift kedua 10 orang. Lalu persamaannya apa? Persamaannya proses pembelajaran itu tetap dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian adaptasi pembelajaran tatap muka pasti akan ada persamaan dan perbedaan. Mulai dari kompetensi dasar, itu pasti ada standar yang harus dicapai, dan kompetensi inti yang ingin diraih. Tapi yang membedakan adalah proses ketika penyampaian kompetensi tersebut. Jadi mungkin ketika pembelajaran jarak jauh, karena banyak gangguan murid di dalam rumah, guru harus membuat strategi semenarik mungkin agar perhatian murid itu bisa diraih oleh guru. Sementara untuk pembelajaran tatap muka akan lebih mudah untuk mengontrol si murid ini karena masih bisa melihat secara langsung. Jadi proses penyampaian dan materinya itu yang akan berbeda sedikit ketika nanti pembelajaran tatap muka akan berlangsung. Menurut Bapak, bagaimana cara menggunakan teknologi dalam melaksanakan belajar dari rumah ataupun setelah pandemi di daerah dengan fasilitas internet yang minim? Yaitu membagikan beberapa buku elektronik berupa file PDF dan murid itu harus menyimpannya di komputer atau ponsel. Jadi, ketika mereka diberikan tugas oleh guru, mereka tidak harus mengakses internet selalu. Jadi mereka hanya melihat file yang ada di dalam ponsel mereka atau komputer mereka, dan mereka tidak harus selalu online ketika mereka melihat buku elektronik atau PDF tersebut. Nah, biasanya tugas bisa diberikan dengan menuliskan jawaban di kertas lembar, atau misalnya bisa memfotonya jika sudah selesai dan sudah ada akses internet bisa dikumpulkan. Murid juga bisa mengunduh beberapa aplikasi untuk menguji pemahaman mereka, aplikasi gratis seperti soal ujian SD di Play Store atau soal ujian SMP di Play Store juga. Terakhir, saran atau rekomendasi yang bisa dilakukan oleh guru-guru di NTT dalam menggunakan teknologi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Mungkin fokus pada materi yang bisa dibagikan guru kepada murid, dan murid bisa mengeksplorasi materi tersebut. Misalnya, guru memberikan semua materi yang berkaitan dengan tata surya. Jadi misalnya ada infografis, video, kemudian ada lagi buku elektronik, artikel, kemudian ada satu pertanyaan stimulus, pertanyaan kreatif. Murid harus membuat satu infografis planet yang paling dia sukai dan harus menggambar menggunakan pensil warna. Kemudian murid itu harus menjelaskan fakta-fakta apa saja yang ada di dalam planet yang dia pilih. Kemudian murid itu bisa mengambil sumber yang diberikan oleh guru. Ada banyak sumber yang diberikan oleh guru. Kemudian murid itu bisa berkreativitas membuat infografis dari satu planet yang mereka sangat sukai, dan kemudian itu menjadi tugas kreatif untuk mereka. Jadi mereka melakukan riset sendiri di situ, walaupun materinya sudah ada, mereka harus memilah kira-kira informasi apa sih yang mereka harus bisa ambil supaya mereka bisa memilih satu planet yang mereka suka. Kemudian mereka harus menggambar, ada proses kreatif, kemudian mereka harus menambahkan informasi. Jadi murid tertantang untuk mengeksplorasi topik itu sendiri dan menghasilkan karya dari tugas kreatif tersebut. Penggunaan teknologi ya dalam pembelajaran dengan fasilitas internet yang minim
sederhana sebenarnya, yaitu penggunaan teknologinya bisa kita melatih guru memiliki keterampilan mendesain video pembelajaran, sehingga video-video pembelajaran yang didesain sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang ada, itu dikemas dengan baik, lalu itu dibagikan ke siswa-siswa yang fasilitas internetnya terbatas. Sehingga meskipun mereka tidak memiliki fasilitas internet yang baik, tapi mereka memiliki video pembelajaran yang baik, yang dikemas sesuai dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang ada. Sehingga anak itu tetap memiliki pengetahuan yang distandarkan sesuai dengan kurikulum yang ada. Saran atau rekomendasi bagi teman-teman guru di seluruh NTT ada beberapa. Yang pertama, kita bisa mendesain yang namanya modul atau bahan ajar. Kedua, kita bisa membuat rangkuman pembelajaran. Ketiga, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita bisa buat semacam video pembelajaran yang dikemas sesuai dengan tujuan-tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang digunakan di era pandemi COVID yang ada. Nah, dari situlah maka kemudian teman-teman guru yang ada baik di daerah terkecil maupun di kota tinggal memilih mana yang paling praktis, sehingga kemudian materi yang kita desain atau bahan ajar atau modul yang kita desain atau video pembelajaran yang kita desain untuk kebutuhan anak belajar di rumah itu tidak membuat anak menjadi stres dalam pembelajaran di era COVID ini. Jadi itu saran yang saya atau gagasan yang saya berikan untuk teman-teman guru yang ada di seluruh pelosok Nusantara Timur. Itu saya pikir yang bisa saya sampaikan buat ini. Berikut ini kita mau dengar dari Kak Yunike dari Satu Padu mengenai program digital mereka, serta bagaimana cara sekolah-sekolah di wilayah pedalaman seperti NTT dapat mengakses program mereka. Kak Yunike, bisa ceritakan mengapa Satu Padu melakukan program di NTT? Halo semuanya, salam kenal. Saya Eunike Meliani, mewakili teman-teman dari Satu Padu Indonesia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Happy Hearts Indonesia atas kesempatan dan ajakan baiknya sehingga kami boleh berbagi sedikit pengalaman kami yang sudah Tuhan izinkan kami lakukan untuk membantu pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang lebih baik lagi untuk anak-anak di Indonesia. Jadi program dan kegiatan yang kami lakukan berfokus kepada digitalisasi pendidikan yang tercermin dari dua kegiatan besar yang kami lakukan, Rumah Edukasi dan Satu Padu Edukasi Digital. Kenapa kami melihat digitalisasi pendidikan sangatlah penting? Karena kami mengamati upaya pemerintah dalam mensukseskan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Dan pembangunan yang berkelanjutan itu tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Pendidikan yang merata dan pendidikan untuk semua. Untuk semua anak-anak di Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Dan kami melihat semangat itu yang saling melengkapi dengan perkembangan zaman saat ini. Bagaimana arus informasi, arus teknologi terlalu cepat berubah, digitalisasi semakin cepat terperbarui. Kenapa? Karena kita ada dalam satu era revolusi industri 4.0. Itu yang membuat perubahan zaman digital ini sangat cepat terperbarui, dan kedepannya kita akan sampai ke revolusi industri 5.0 seperti di beberapa negara sudah ada di tahap itu, revolusi industri 6.0, 7.0 dan seterusnya. Kami melihat upaya pemerintah dalam hal ini, Kemendikbudristek luar biasa untuk menghadirkan program-program yang inovatif untuk mempersiapkan anak-anak Indonesia yang siap dalam era digital. Jadi bagaimana perkembangan zaman teknologi digital dan pendidikan yang saling melengkapi bisa dijadikan dalam satu konsep digitalisasi pendidikan. Kita bisa lihat sama-sama inovasi pemerintah dalam program digitalisasi sekolah, program Merdeka Belajar, di tingkat tinggi ada Kampus Merdeka. Itu program yang sangat luar biasa dan tetap harus didukung oleh seluruh pihak. Itu tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja, tapi tugas dari anak-anak muda, dari lembaga swadaya, dari tenaga pendidik untuk sama-sama bisa mensukseskan itu. Dan dari semangat itulah yang mendorong program Satu Padu Edukasi Digital dan Rumah Edukasi hadir untuk membantu pemerintah demi pendidikan yang lebih baik lagi
untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Satu Padu tidak melakukan survei itu secara langsung, tapi kami dibantu oleh mitra daerah Satu Padu yang ada di daerah-daerah untuk melihat apakah sekolah penerima bisa mendapatkan paket Satu Padu Edukasi Digital, apakah kelengkapan syaratnya sudah oke. Karena Satu Padu Edukasi Digital kan terdiri dari laptop, dari proyektor, dari speaker sampai ke stop kontak yang siap pakai, dan laptopnya pun sudah terisi dari ratusan video pembelajaran untuk SD sampai SMP. Jadi itu siap akses memang ya, asal ada listrik, sudah teraliri listrik. Tidak masalah tidak ada internet, yang penting sudah ada listrik. Jadi mitra Satu Padu yang mengecek kondisi sekolah dan mengabarkan ke kami terkait tentang kondisi teknologi yang kami lihat, yang mitra daerah lihat dan yang saat itu saya bisa lihat secara langsung, rata-rata kondisi teknologi di NTT sama ya. Jadi mereka sudah teraliri listrik, tapi memang susah untuk internet itu masuk. Tapi mohon dikoreksi jika memang ada beberapa daerah yang memang belum teraliri listrik, tapi rata-rata yang kami lihat sudah ada listrik tapi belum ada internet yang untuk mendukung pembelajaran anak-anak. Dan itulah yang kami lakukan. Jadi itu siap akses dan kami berikan ke sekolah-sekolah yang menerima itu. Wah, sangat menarik ya. Lalu Kak, bagaimana caranya agar sekolah-sekolah yang telah kami bangun di NTT juga bisa menjadi penerima Satu Padu Edu Digital? Paket Satu Padu Edukasi Digital ini merupakan kegiatan yang project based. Jadi per project ya, dan kami memang sudah selesai di bulan Mei ini, tapi kami tidak menutup kemungkinan jika di kesempatan lain kami boleh memberikannya lagi, boleh mengaktifkan kegiatan lagi ini ke sekolah-sekolah yang membutuhkan paket Satu Padu Edukasi Digital. Dan dalam mengkurasi penerima-penerima paket, kami memprioritaskan daerah yang 3T dan sudah teraliri listrik. Kami berharap kami bisa membantu juga dalam listrik, tapi saat ini kami masih terbatas, jadi kami berharap sudah ada listrik di dalamnya dan kami bisa masuk ke sana untuk membantu. Jadi dalam penggunaan teknologi untuk digitalisasi pendidikan di NTT, yang kami lihat semua itu berawal dari langkah yang sederhana. Seperti yang kami lakukan sebenarnya sangat sederhana. Kami hanya menyediakan paket yang berisi laptop yang sudah siap dengan video pembelajaran, proyektor dan lain-lain, laptop yang sebenarnya sangat sederhana. Dan justru dari langkah yang sederhana itu, anak-anak yang penting boleh mengenal. Jadi pengenalan anak-anak akan digital, akan era digital, era informatika saat ini yang sangat pesat, itu yang penting untuk diketahui anak-anak. Bermula dari peralatan sederhana. Jadi kami rasa itu satu hal yang menjadi rekomendasi penting. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, masyarakat tidak bisa bergerak sendiri, pentingnya sinergitas untuk membantu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan tentang rekomendasi penggunaan teknologi untuk mendukung pendidikan yang lebih baik lagi di NTT. Jadi terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang sungguh luar biasa. Kami terbuka atas pertanyaan, atas masukan bagi Satu Padu ke depannya. Terima kasih. Sekarang kita mau dengar dari Ibu Virgelina mewakili Yayasan Literasi Anak Indonesia akan saran atau rekomendasi yang bisa dilakukan oleh guru-guru di NTT dalam meningkatkan literasi di sekolah mereka. Halo, nama saya Virgelina, Program Manager Yayasan Literasi Anak Indonesia atau YLAI. YLAI adalah yayasan yang bergerak dalam pengembangan kemampuan literasi dasar dan kecintaan membaca untuk anak-anak usia dini dan SD. Visi kami adalah berbagi praktik terbaik dalam pengajaran literasi dasar berdasarkan pendekatan pedagogis mutakhir yang telah dikenal secara global kepada sekolah-sekolah di Indonesia serta mendukung pengembangan sudut baca di kelas dan juga di perpustakaan sekolah. Program YLAI antara lain adalah program membaca berimbang, program perpustakaan ramah anak, dan program pengembangan buku bacaan anak, sumber, dan bahan ajar literasi. Cara YLAI melibatkan orang tua siswa dalam kegiatan membaca pada masa sebelum pandemi adalah dengan melatih para guru cara melakukan kegiatan membaca dan juga cara membangun komunikasi dengan orang tua terkait pendampingan saat anak mereka membaca di rumah.
Selain itu, kami juga mendorong guru untuk mengundang orang tua sebagai tamu istimewa di sekolah untuk membacakan buku kepada siswa. Nah, melalui program perpustakaan ramah anak, siswa juga diberi kesempatan untuk meminjam buku. Di sini biasanya guru kelas akan berkomunikasi kepada orang tua siswa terkait hal ini dan mendorong mereka untuk terus mendampingi anak mereka saat mereka membaca di rumah. Selama pandemi, kami harus beradaptasi karena banyak siswa yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Hal yang telah kami lakukan supaya siswa tetap menikmati kegiatan membaca adalah dengan membuat video membaca interaktif. Video tersebut kami bagikan kepada para guru, orang tua, dan siswa melalui WhatsApp, YouTube channel YLAI, dan Flashdisk. Nah, di video tersebut juga berisi pertanyaan yang dapat didiskusikan oleh orang tua bersama anak mereka. Selain itu, melalui kemitraan dengan Room to Read, kami juga membagikan akses dan memberikan pelatihan kepada para guru dan orang tua terkait buku-buku digital berkualitas dan juga video terkait kegiatan membaca yang ada di Literasi Cloud. Tantangan menggunakan teknologi yang dihadapi oleh siswa dan orang tua siswa adalah tidak semua orang tua biasanya terbiasa menggunakan email. Selain itu, tidak semua orang tua juga memiliki HP. Atau terkadang walaupun mereka memiliki HP, tapi HP-nya tidak kompatibel. Nah, selain itu juga kami menemukan bahwa di daerah-daerah tertentu, sinyal tidak mendukung untuk akses internet. Saran dan rekomendasi dari kami yang dapat dilakukan oleh guru-guru dalam meningkatkan literasi di sekolah di NTT adalah dengan memberikan akses kepada para siswa untuk dapat membaca buku yang berkualitas baik dalam bentuk buku cetak maupun dalam bentuk buku digital. Selain itu, sekolah juga perlu untuk berkomitmen melaksanakan setidaknya 1 jam pelajaran setiap minggu, setiap kelas untuk kegiatan membaca. Nah, di sini juga para guru dapat memanfaatkan Literasi Cloud sebagai tutorial untuk melakukan kegiatan membaca. Literasi Cloud sebenarnya adalah pelantar yang berisi buku digital dan video yang berkaitan dengan kegiatan membaca. Pelantar ini sangat bermanfaat untuk digunakan pada pembelajaran saat tatap muka maupun jarak jauh. YLAI dalam program perpustakaan ramah anak juga turut mengimplementasikan penggunaan pelantar ini. Nah, sekarang kita akan melihat tutorial bagaimana cara penggunaan dari Literasi Cloud. Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang penggunaan Literasi Cloud. Saya akan memulainya dengan kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca perlu kita kembangkan kepada anak-anak kita, baik di sekolah maupun di rumah. Yang menjadi tantangan di banyak tempat adalah adanya akses buku. Buku-buku berkualitas seringkali belum tersedia di sekolah maupun di rumah. Dengan demikian kita perlu mencari alternatif untuk memperoleh buku-buku berkualitas tersebut. Salah satu caranya adalah menggunakan Literasi Cloud. Untuk bisa mengakses Literasi Cloud, Bapak Ibu bisa menggunakan HP pintar ataupun laptop yang dikoneksikan ke internet. Bapak Ibu bisa membuka browser, kemudian menuliskan www.literasicloud.org. Jika sudah, Bapak Ibu bisa mengklik enter di bagian kanan bawah. Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman Literasi Cloud. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengganti bahasa ke dalam bahasa Indonesia, karena bahasa yang dipakai di Literasi Cloud secara otomatis dalam bahasa Inggris. Caranya adalah mengklik di bagian atas, tanda panah ke bawah,
kemudian pilih bahasa Indonesia. Jika sudah terpilih, Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk klik tombol menu. Tombol menu ditandai dengan garis 3 berwarna biru. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa mendaftar ke Literasi Cloud. Silahkan klik daftar. Kemudian silahkan isi informasi yang diminta. Alamat surel artinya adalah alamat email. Bapak Ibu bisa menggunakan alamat email yang masih aktif. Sandi, Bapak Ibu bisa menggunakan sandi baru, kombinasi angka dan huruf minimal 8 karakter. Kemudian jangan lupa untuk memilih peran sebagai guru. Jika sudah terisi semua, Bapak Ibu klik daftar. Sekarang Bapak Ibu bisa masuk dengan akun. Silahkan klik tombol menu, kemudian klik masuk. Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi lagi alamat email beserta sandinya. Kalau sudah, silahkan klik masuk. Lalu silahkan klik tombol menu. Dan sekarang Bapak Ibu bisa membaca buku-buku anak berkualitas di Literasi Cloud. Caranya adalah klik tombol menu, kemudian silahkan pilih fitur buku. Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman buku. Di sana tersedia banyak buku. Pilih buku yang akan dibaca dengan cara menggeser ke atas atau ke bawah. Kalau sudah ditemukan buku yang akan dibaca, sentuh layarnya atau klik baca cerita. Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman buku yang akan dibaca, dan untuk membacanya silahkan klik tanda panah untuk bergeser ke halaman berikutnya. Buku-buku tersebut bisa Bapak Ibu bagikan kepada anak-anak di rumah melalui orang tua. Caranya adalah dengan klik tombol dibagikan. Kemudian Bapak Ibu akan memilih media yang akan digunakan untuk berbagi buku. Biasanya kita menggunakan WhatsApp. Selain buku-buku berkualitas, Bapak Ibu juga bisa mengakses video membaca nyaring. Di video membaca nyaring ini, buku-buku yang ada di Literasi Cloud yang Bapak Ibu akses sebelumnya itu dibacakan oleh pembaca-pembaca yang sudah berpengalaman. Bapak Ibu bisa menikmatinya dengan cara klik tombol menu, kemudian pilih fitur baca nyaring. Nah, Bapak Ibu kalau ingin membaca buku terlebih dahulu, silahkan klik tonton. Nah, video-video tersebut bisa Bapak Ibu bagikan sama seperti buku. Caranya dengan klik dibagikan, kemudian pilih media yang akan dipakai untuk berbagi, menggunakan WhatsApp misalnya, dan nanti anak-anak bisa menikmati video tersebut. Nah, selain buku-buku dan video baca nyaring, Bapak Ibu juga bisa mengakses fitur yang lain di Literasi Cloud. Ada kategori, ada video, sumber, dan panduan. Nah, silakan Bapak Ibu gunakan untuk mengembangkan diri Bapak Ibu dalam mendukung kebiasaan membaca anak, atau untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana kita mengembangkan
literasi sekolah. Dengan kebiasaan membaca yang kita kembangkan, kita berharap bahwa ada perubahan perilaku pada anak-anak kita. Kelak anak-anak bisa semakin mau membaca, sering membaca, menikmati membaca, baik di sekolah maupun di rumah. Selamat mencoba menjelajah literasi cloud. Demikian tutorial terkait literasi cloud. Kami percaya bahwa dengan banyak membaca akan menciptakan pembelajaran sepanjang hayat. Salam literasi. Ya, tadi kita sudah dengar Back to School webinar dari para narasumber. Saya atas nama Happy Hearts Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Florianus Joni dari SD Bambor Flores, Bapak Joni Ahigahuki dari SDN Tenau Kupang, Bapak Immanuel dari SD Wali Ate Sumba, Bapak Edi Nugraha dari ICS Jakarta, Kak Yuni Kemeliani dari Satu Padu Indonesia, dan Ibu Forjelina dari Yayasan Literasi Anak Indonesia. Semoga webinar ini dapat mengawali penggunaan teknologi yang benar, terutama di sekolah-sekolah yang mungkin belum memiliki infrastruktur yang memadai. Terima kasih sudah mengikuti webinar Back to School. Sampai jumpa di lain kesempatan.